Calon DPD RI Dapil Bali nomor urut 28 Gede Ngurah Ambare yang sering disapa genap menggelar simekrama di Kecamatan Selat Karangasem. Acara simekrama dihadiri 283 orang yang berasal dari seluruh kecamatan di Karangasem. Di hadapan masyarakat Kecamatan Selat, Gede Ngurah Ambare Putra menekankan pentingnya menjaga eksistensi desa adat. ...283 orang yang menghadiri simekrama berasal dari unsur pemangku, Klian Adat, Klian Dadie, Klian Subak, kelompok wanita tani, STT, dan tokoh masyarakat yang berasal dari 6 kecamatan di Karangasem, di antaranya Kecamatan Bebandem, Karangasem, Selat, Manggis, Rendang, dan Sidemen. Ketua Prajuru Desa Adat Geriana Kangin Jero Mangku Ketut Diat Mike mengatakan sangat antusias terhadap program memperkuat eksistensi desa adat di Bali. Ia berharap Gede Ngurah Ambare Putra bisa memperjuangkan dan mengadakan program revitalisasi desa adat atau RDA. Gede Ngurah Ambare apabila nanti terpilih sebagai anggota DPD RI agar bisa rutin mengunjungi desa adat. Jero Mangku Ketut Diat Mike mengakui mustahil pengembangan di bidang sumber daya adat dan budaya tanpa dana bisa terwujud. Oleh sebab itu pusat bisa mempertahankan hal ini melalui Gede Ngurah Ambare. Revitalisasi desa adat bisa menyentuh semua warga desa adat di Bali agar eksistensi desa adat bisa dipertahankan. Mengenai hal itu kami berharap banyak dan mudah-mudahan saya turut mendoakan dan merestui beliau, mudah-mudahan beliau duduk di sana di selaku wakil Bali di DPD RI untuk masa bakti 2019. Ketua Kelompok dan Bendahara Subak Abian Bukaka Dusun Purogae, Nyoman Soekarto berharap wilayahnya yang banyak terdapat pura hingga Kahyangan 3 bisa diubah statusnya menjadi desa adat, sehingga mendapat kucuran dana untuk pemeliharaan serta perbaikan fisik pura karena banyak mengalami kerusakan. Saya berharap Bapak Gede dan juga saya sangat mendukung Bapak Gede biar bisa lolos di DPD RI agar mampu memperjuangkan aspirasi kami sebagai masyarakat Dusun Purogae. Setelah mendengar baik aspirasi masyarakat, Gede Ngurah Ambare Putra sebagai calon DPD RI Dapil Bali nomor urut 28 berjanji akan segera memberikan solusi yang terbaik untuk mengatasi berbagai permasalahan seputar adat dan budaya di Bali. Gede Ngurah Ambare mengatakan untuk menjaga pariwisata Bali yang berbasis budaya, perlu memperkuat eksistensi desa adat dengan memberikan payung hukum. Sehingga anggaran khususnya ke desa adat tidak lagi berdasarkan bantuan, tapi sesuai besar kecilnya penduduk di desa adat tersebut. Harapannya payung hukum seperti Undang-Undang Pembentukan Provinsi Bali nomor 64 tahun 58 bisa memberikan perlindungan pada desa adat sehingga eksistensi desa adat bisa diperkuat. Harapannya ada payung hukum seperti Undang-Undang Pembentukan Provinsi Bali tahun nomor 64 tahun 58 ini bisa memberikan payung hukum kepada desa adat sehingga eksistensi desa adat bisa diperkuat baik dari sisi anggarannya, begitu juga mempertahankan trihita karananya, pelemahannya maupun membangun desa adat tersebut. Genap 28! Jaya! 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 Sekali lagi, genap 28! Jaya! 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 Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua.